Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu lanjutkan pelajaran minggu kemarin ya. Kita akan lanjutkan mengenai sudut berelasi. Oke, dasarnya adalah tentang kuadran yang kemarin. Sudut berelasi, kenapa kita harus mencari sudut berelasi? Tentu kita ingat bahwa kita sudah belajar tentang sudut istimewa. Nah, nilai-nilai yang sudah ada itu hanya sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Lalu bagaimana mencari nilai yang dia lebih dari 90 derajat? Nah, itu dicari dengan yang namanya sudut berelasi. Jadi sudut berelasi itu untuk kuadran 2, 3, 4, dan nanti ada sudut negatif. Perhatikan untuk kuadran 2. Ingat, kuadran 2 adalah sudut dari 90 sampai 180. Kuadran 3 dipakai untuk 180 sampai 270. Sedangkan kuadran 4 dipakai untuk 270 sampai 360. Nah, Ibu langsung kasih contoh saja. Misal, nah ini ada contoh. Nanti kita jawab. Contohnya nilai dari tan 225 derajat, tentu kita bingung karena kenapa? Karena yang ada hanya sudut istimewa saja. Sudut istimewa kan sampai 90 derajat. Cara menjawabnya, perhatikan. Yang ditanyakan adalah tan dari 225 derajat. Kita pahami dulu 225 derajat berada di kuadran berapa? Tidak mungkin kuadran 1, tidak mungkin kuadran 2 ya. Maka ini adalah kuadran ke 3 ya, kurang dari 270, berarti ini adalah kuadran 3. Nah, karena yang ditanyakan tan dan dia di kuadran 3, kita lihat sudut berelasinya. Nah, ini kuadran 3, yang ditanyakannya apa? Tan. Nah, berarti yang ini kita pakai tannya, tidak mungkin sin, cos, dan lainnya. Kita tanyakannya tan, berarti ini yang dipakai. Kita cek, kita tulis di sini. Tan 180 derajat ditambah theta sama dengan tan theta. Ini rumus yang kita pakai ya, sesuai kebutuhan kuadran 3 dan itu tan. Nah, jadi perhatikan sekarang tan 180 derajat ditambah berapa biar jadi 225. 180 ditambah berapa biar jadi 225? Ya, ditambahnya 45 derajat. Nah, jadi dalam kurung ini akan sama jumlahnya dengan yang ini. Sama dengan tan, ingat tetanya adalah 45. Berarti di sini tetanya adalah 45 derajat. Jadi kita cek di sudut istimewa tan 45 derajat. Sudut istimewa kita lihat tan 45, tan 45. Nah, ini berarti dia nilainya adalah 1. Berarti tan 45 adalah 1. Jadi, begitu. Tan 225 derajat itu ekuivalen atau sama dengan tan 45 derajat, yaitu 1. Jadi nilainya adalah 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut contoh yang kedua biar kalian paham. Nilai dari sin 150 derajat. Sin 150 derajat di kuadran gak mungkin 1 ya. Nah, 150 derajat itu adalah kurang dari 180, berarti dia di kuadran kedua ya. Di kuadran kedua, maka sudut berelasinya kita cek. Dia kuadran 2 dan mintanya adalah sin. Sin yang ini ya, sin. Nah, jadi kuadran 2 sin, berarti pakainya yang ini. Jangan pakai yang lain karena dia mintanya sin. Nah, berarti rumusnya adalah sin 90 derajat ditambah theta sama dengan cos theta. Lihat rumusnya sama dengan cos theta. Nah, berarti sin 90 derajat ditambah berapa biar jadi 150. Berarti ditambahnya adalah 60 derajat. Nah, ini totalnya akan sama dengan 150. Berarti ini cos, ingat tetanya ini, berarti cosnya adalah 60 derajat. Kita cek lagi di sudut istimewa. Cos 60, cosinus 60 derajat adalah setengah. Berarti nilainya dia adalah setengah. Jadi begitu, sin 150 derajat ekuivalen dengan setengah. Nilainya adalah setengah. Seperti itu. Satu lagi, kita akan semoga kalian paham dengan contoh ini. Kalau tidak, nanti diulang-ulang saja videonya. Kita lanjut. Ini contoh adalah dari sudut negatif. Nilai dari cosinus minus 300 derajat. Ingat, cosinus minus 300 derajat. Ini sama dengan kita lihat di sudut negatif. Cosinus minus theta. Nah, sama dengannya cos theta. Jadi cosinus minus theta itu sama dengan cosinus theta.
Nah, berarti kosinus minus 300 derajat itu sama dengan kosinus 300 derajat. Jadi hilang si negatifnya. Nah, yang akan kita pakai hitung adalah yang akhir ini. Berarti kosinus 300 derajat. Dia di kuadran berapa? Dia ada di kuadran keempat. Ya, kuadran keempat kosinus. Kita cek di sudut istimewa. Kuadran keempat untuk kosinus, berarti pakainya yang ini. Nah, begitu. Berarti di sini kosinus 270 derajat plus theta sama dengan sin theta. Oke. Berarti kosinus 270 derajat ditambah berapa biar jadi 300? Berarti ditambah 30 derajat. Berarti sin dari tetanya ini berarti 30 derajat. Hasilnya berapa sin 30? Kita lihat di sudut istimewa, sin 30 adalah setengah. Ya, jadi kembali lagi ke soal ke atas. Jadi kosinus minus 300 derajat itu sama dengan setengah. Oke, semoga kalian paham. Jangan lupa di kolom komentar tulis nama kalian dan kelas ya. Terima kasih, kita lanjutkan di minggu depan. Jangan lupa belajar terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.